Ketika pasar keuangan semua lagi hijau, timeline isinya orang cuan, story penuh screenshot profit, dan kamu cuma bisa lihat sambil mikir, kenapa gua nggak masuk dari kemarin ya? Tenang, kalau kamu pernah ngerasa begitu, itu artinya kamu masih normal. Tapi kalau kamu nggak hati-hati, itu bisa mahal banget. Coba kamu jujur, ketika lagi santai buka HP, lihat harga naik terus. Awalnya biasa aja, naik 5%, ya udah naik 10%, mulai kepikiran. Naik 20%, jantung mulai cepat. Naik 40%, tangan mulai gatel. Terus muncul kalimat paling bahaya dalam dunia investasi. Kayaknya ini masih bisa naik lagi, padahal kemarin kamu nggak tertarik. Tapi karena sekarang sudah naik, tiba-tiba jadi terlihat menarik. Kenapa? Karena kamu nggak takut rugi, kamu takut ketinggalan, dan itu beda banget. FOMO itu bukan soal uang. FOMO itu soal psikologi sosial. Otak kita didesain untuk gak mau tertinggal dari kelompok. Dulu, zaman manusia hidup berkelompok, tertinggal itu bahaya. Sekarang, bentuknya beda. Bukan takut dimakan hewan buas, tapi takut ketinggalan cuan. Masalahnya, pasar itu selalu bergerak dalam siklus. Naik, euforia, FOMO, puncak, turun, panik, akhirnya kapok. Dan kebanyakan orang masuk di fase euforia karena saat itu rasanya aman. Semua orang optimis, semua orang bilang ini beda, semua orang yakin naik terus. Padahal justru di momen itu risiko sedang besar-besarnya. Ironis ya, semakin nyaman rasanya, semakin berbahaya biasanya. Tapi ada satu hal yang lebih halus lagi. FOMO itu jarang terasa seperti kesalahan, justru terasa seperti kesempatan emas. Itu yang bikin berbahaya, karena saat pasar naik, otak kita mulai bikin cerita sendiri. Kemarin gue gak masuk karena ragu, sekarang gue harus berani. Orang lain aja bisa, masa gue enggak? Tanpa sadar, kita gak lagi berpikir objektif. Kita lagi berusaha memperbaiki rasa tertinggal, dan ketika keputusan diambil untuk menutup rasa tidak nyaman, biasanya hasilnya nggak optimal. Ada juga fenomena lain, semakin tinggi harga naik, semakin kecil rasa takut kita. Padahal secara logika, semakin tinggi harga naik cepat, semakin besar potensi koreksi. Tapi karena grafiknya hijau terus, otak kita merasa aman. Ini ilusi keamanan, dan pasar sering menghukum ilusi itu. Makanya penting banget buat sadar, perasaan harus masuk sekarang. Itu jarang datang dari analisis. Biasanya datang dari tekanan. Tekanan sosial, tekanan ego, tekanan takut ketinggalan cerita sukses. Dan kalau keputusan lahir dari tekanan, biasanya kita tidak sedang dalam kondisi terbaik untuk mengambil risiko besar. Sekarang biar lebih kebayang, kita masuk ke contoh nyatanya. Misalnya begini, ada koin atau saham yang awalnya kamu anggap biasa aja. Tiba-tiba dalam 2 minggu naik 60%. Grup mulai rame, influencer mulai bahas, teman kantor bilang sudah profit banyak. Kamu yang tadinya santai jadi nggak tenang. Akhirnya kamu masuk, bukan karena analisis, tapi karena tekanan sosial halus. Dan lucunya, sering banget setelah kamu masuk besar, harga malah koreksi. Bukan karena kamu sial, tapi karena kamu masuk di puncak emosi, bukan puncak value. Itu pola yang berulang terus di pasar. Sekarang kita masuk bagian pentingnya. Gimana caranya tetap tenang saat semua orang terlihat kaya mendadak? Ini framework sederhana.
Langkah 1. Punya rencana sebelum pasar naik. Orang yang gak FOMO itu bukan orang paling tenang, tapi orang yang sudah punya plan sebelum pasar naik. Kamu harus sudah tahu aset apa yang mau kamu beli, di harga berapa kamu nyaman masuk, berapa persen dari modal. Kalau belum ada rencana, kamu pasti ikut arus, karena otak kosong mudah diisi euforia. Langkah 2. Pakai aturan 24/48 jam. Kalau tiba-tiba pengen masuk karena lihat harga terbang, jangan langsung klik buy. Kasih jeda 24/48 jam. Kalau setelah 2 hari kamu masih yakin dengan kepala dingin, baru pertimbangkan. Kalau ternyata rasa pengennya hilang, berarti itu cuma dorongan emosi. Langkah 3. Ingat, peluang itu tidak hanya satu. Ini yang paling penting. Pasar itu seperti laut, selalu ada ombak baru. Kalau kamu ketinggalan satu ombak, bukan berarti lautnya habis. Masalahnya, kita sering berpikir, ini kesempatan terakhir. Padahal, faktanya, tiap tahun selalu ada aset baru yang naik. Yang bikin orang kaya bukan yang masuk semua tren, tapi yang konsisten di beberapa keputusan rasional. Langkah 4 bonus. Ukur dengan logika, bukan timeline. Sebelum masuk, tanya, kalau nggak ada yang posting profit, apakah saya tetap tertarik? Kalau jawabannya tidak, berarti kamu bukan tertarik ke asetnya. Kamu tertarik ke validasi sosialnya, dan itu bahaya. Di pasar, yang bikin kamu rugi besar bukan analisis salah, tapi emosi yang gak dikontrol. FOMO bikin kamu masuk tanpa rencana. Panik bikin kamu keluar tanpa strategi. Dan dua-duanya mahal. Kamu gak harus ikut semua kenaikan. Kamu gak harus jadi yang paling cepat. Yang penting, kamu bertahan. Karena dalam jangka panjang, yang menang bukan yang paling heboh, tapi yang paling stabil. Kalau kamu lagi belajar jadi lebih rasional soal uang dan investasi, dan pengen naik level tanpa drama emosional, subscribe channel ini. Kita akan belajar bareng, nggak buru-buru untuk cepat kaya, tapi pelan, tenang, dan tahan lama. Sampai ketemu di video berikutnya.